dipersembahkan oleh Halo, ketemu lagi bersama saya Indra Maulana di Newsmaker edisi spesial Bakti untuk Negeri. Kali ini saya akan ajak Anda untuk menelusuri keindahan Jayapura, Papua. Tim ekspedisi Bakti untuk Negeri Metro TV, Ardilase, menemui Grace, seorang sukarelawan pendidik. Ia tidak hanya mengajarkan sistem belajar online bagi murid-muridnya, tetapi juga membantu memasarkan produk-produk kreatif hasil karya anak-anak panti asuhan melalui media sosial. Ini dia perjalanan Ardilase dari Jayapura, Papua. Sejak 2015 saat namanya Segmen Papua Community System itu masih di Papua, kita sudah bisa merasakan khususnya di daerah Jayapura, kemudian Biak, Merauke, di daerah-daerah di dalam kotanya itu sudah sedikit setara. Secara khusus untuk pengembangan kampung, untuk pengembangan masyarakat, internet ini penting sekali karena lewat internet kita bisa mengakses yang pertama dunia luar. Jadi masyarakat bisa tahu tentang apa yang terjadi di dunia luar. Mereka juga bisa mengakses pendidikan secara khusus untuk anak-anak sekolah, ilmu-ilmu yang mereka tidak tahu, mereka bisa tahu lewat internet. Ada kendala yang kami hadapi dengan jaringan. Ya, jaringan saat itu memangnya lancar, tapi pada berapa bulan kemudian dia mati total. Jadi kita hubungi ke tim Keminfo di Kerom, datang dan setel, tapi setel cuma 1 bulan tapi macet lagi. Memang saat barang ini belum ada kan kita susah untuk mendapat info atau jaringan ke keluarga yang berada jauh tuh. Dan sekarang kita berterima kasih jaringan yang seperti itu sudah ada. Ya, gampang untuk kita bisa tahu informasi sampai sejauh mana. Walaupun hubungan keluarga sampai dimanapun bisa komunikasi yang baik. Aku Papua. Selamat datang di rumah kita. Tarian ini bernama tarian penjemputan yang mengungkapkan rasa kebahagiaan karena dikunjungi oleh tamu dan sekaligus sambutan yang juga merupakan tarian damai. Wah, memang tarian ini terlihat mudah, namun sebenarnya rumit karena harus mengikuti tempo. Tarian ini berasal dari suku Mapi, salah satu bagian dari suku Asmat. Kami mengucapkan selamat datang kepada tim Metro TV di Panti Asuhan Putri Keraiman Hawaii Sentani. Semoga keseharian kami di panti ini berkenan kepada tim
Namanya siapa? Angel. Angel, terima kasih Angel. Menanam, mereka mesti menanam. Kita hidup harus dengan tanaman sendiri supaya lebih enak juga. Kalau ada hasil sendiri kan nikmati. Dipersembahkan oleh Ikan mericen, Gerson, orang Belgia, tahun 1992, bulan April sekitar itu tanggal 23, dia melihat situasi para janda, fakir miskin, anak-anak terlantar yang memang korban. Dalam arti tidak diperhatikan, hatinya tergerak karena belas kasih, makanya mendirikan sebuah panti ini. Dan anak-anak ini juga karena yatim piatu, yatim dan ekonomi lemah. Juga karena kekerasan dalam keluarga. Anak tidak punya bapak tinggal atau mama, sehingga mereka itu hanya perhatikan oleh opa dan oma yang sudah tua. Dan cukup memprihatinkan. Dengan demikian, dengan visi seperti ini, kami menerima anak-anak yang terasing dari pedalaman situasi Papua seperti itu. Untuk menunjang kebutuhan anak-anak panti asuhan Hawaii ini, anak-anak dilatih untuk mandiri sejak dini. Selain menjual sayur-sayuran menggunakan media sosial, mereka pun menjual kerajinan tangan berupa noken, gelang, gantungan kunci, dan baju. Jadi inilah keterampilan mereka keseharian di panti asuhan ini. Halo adik-adik. Halo. Ini silakan. Elis. Halo Iya, adik nama Elis. Elis. Wah, ini lagi buat apa ini Elis? Lagi buat topi Topi ya, dari mana ini buatnya? dari bulu-bulu ayam. Bulu ayam ya? Iya. Elis belajar ini dari mana? Dari Belajar kakak frater sama bunda. dari kakak Farta sama Bunda. Berapa lama cara pembuatan ini Elis? 1 hari kalau bisa. 1 hari bisa menghasilkan 1 topi? Iya. Nanti kalau sudah topinya jadi, dijual atau seperti apa? Biasanya kita pakai untuk kalau ada kegiatan begitu pakai. Sama tanoken ya, seperti ini. Oke, ini ada gelang. Silakan. Suster, ngomong-ngomong tadi saya dikasih noken ini. Iya. Suster, ini bagi warga di sini, arti noken itu seperti apa sih Suster? Noken ini ada kehangatan. Bungkus anak-anak mereka pakai, mereka kerja apapun mereka tetap bungkus. Kehangatan, nyaman. Kalau ada noken itu mereka rasa nyaman, rasa damai karena terlindung. Ini saya melihat ada tanaman-tanaman. Berarti Iya, ada ini di sini. tanaman. Ada tadi mereka sudah kerja, gembur dan sudah selesai ini dan mereka sudah pulang. Berarti ada di sini menanam juga ya, Suster ya? Menanam, mereka mesti menanam. Kita hidup harus dengan tanaman sendiri supaya lebih enak juga.
Kalau ada hasil sendiri kan nikmati. Betul, betul. Nah, untuk menanam itu di mana suster? Di sini sama di kebun sana. Di kebun sana juga ada yang menanam? Ada. Ini mereka sendiri tanam. Ini sayur organik. Sayur organik. Nah, organik. Jadi kalau sayur organik itu ada pupuk dari sampah-sampah dari dapur, tambah air beras, cucian beras, air ikan, sehingga dia sehat, segar. Nikmat untuk makan, mah. Adik. Nah, ini kan ada tumbuh-tumbuhan ya, seperti sayur. Iya. Nah, ini diapain setelah jadi, suster? Setelah jadi, kami ada 2. Untuk konsumsi sendiri, tapi juga untuk jual, supaya mendatangkan income untuk kehidupan hari-hari untuk anak-anak. Nah, income ini biasanya kami untuk jual itu kami online, dan itu happy. Seperti apa itu, suster, jual online? Kita pakai WA, lalu video, lalu kirim. Silakan siapa mau beli sayur organik, mari merapat. Dan itu banyak orang pesan juga. Dan memang hebat, luar biasa bakti. Terkait dengan jaringan di sini kan tadi dikatakan ada penjualan yang menggunakan media sosial seperti WhatsApp. Ya. Apakah selama ini ada kendala, suster, di sini? Selama kami jual sayur ini memang cukup luar biasa. Dan kami bersyukur bahwa internet ini masih lancar. Masih lancar. Masih lancar di sekitar Sentani, Hawaii ini. Jadi adakah peningkatan pembelian sebelum adanya internet sama sesudah ada internet, suster? Internet lebih cepat. Lebih cepat. Geraknya lebih cepat. Kemudian kita tidak perlu capek-capek, lelah-lelah. Orangnya datang, adik. Ini Grace Edawai. Ya. Grace ini sementara dia kuliahnya di Cina, tapi karena virus corona makanya dia online jarak jauh. Dan saya memang langsung minta dia bahwa bantu adik-adik supaya menyemangati adik-adik, karena dengan online, karena zamannya suster dulu hanya ting tong. Apa itu ting tong, suster? Mesin ketik. Mesin ketik. Suaranya ting tong ya? Iya, itu sudah. Suaranya dari sini sampai sana dengar. Tapi sekarang, zamannya sekarang online, pakai internet. Biar di luar negeri pun tahu. Dan itu saya minta untuk dia sekarang tuh memang dengan adik-adiknya temani, supaya menyemangati mereka. Gitu. Dulu kan agak susah ya untuk telepon ke luar negeri, WhatsApp-nya mungkin masih telepon terus tiba-tiba mati, telepon tiba-tiba mati. Kalau sekarang sudah mulai bagus, lancar-lancar saja sejauh ini perkuliahan. Dipersembahkan oleh
penting saat ini, terlebih bagi mereka yang sedang menempuh pendidikan di tengah pandemi ini. Hal inilah yang dirasakan oleh salah seorang mahasiswi Indonesia yang kuliah di Cina tapi harus balik ke Indonesia dan mengikuti pembelajaran jarak jauh. Sekarang kita sudah bersama Grace. Halo Grace. Iya, mungkin sambil jalan kita ngobrol-ngobrol ya. Grace, bisa dijelaskan Grace, bagaimana ceritanya Grace bisa sampai di Indonesia dan menempuh PJJ saat ini? Jadi sebelumnya itu awal-awal Januari, itu di Cina kan baru mulai libur-libur semester. Nah, terus sempat pulang untuk libur semester. Setelah itu Februari mau kembali lagi ke sana, ternyata di Cina sudah lockdown. Jadi akhirnya memutuskan untuk sudah kalau gitu pulang ke Papua dulu, liburan di Papua dulu. Jadi pikirnya mungkin liburannya 1 bulan mungkin atau 2 bulan, ternyata sudah hampir 1 tahun kita sudah libur di sini. Jadi sudah akhirnya tinggal di rumah dan beraktivitas di rumah. Baik Grace, ini kan Anda sedang menempuh pembelajaran Iya. atau kuliah di Sichuan University. Ya. Nah Grace, kalau boleh tahu Anda mengambil jurusan apa? Di Sichuan University kedokteran gigi, BDS. Jurusan kedokteran gigi. Iya. Nah, bagaimana Anda tetap melanjutkan atau meneruskan perkuliahan padahal ini jaraknya sangat jauh dari universitasnya? Ya sama seperti anak-anak Indonesia juga kami melaksanakan proses belajar mengajar daring atau belajar online dari sana, dari Cina ke Indonesia menggunakan aplikasi-aplikasi yang sama seperti anak Indonesia gunakan. Apakah ada kendala seperti itu yang Anda rasakan ketika belajar jarak jauh? Kendalanya sejauh ini sih belum ada ya karena internetnya, jaringannya lancar-lancar saja, jadi segala sesuatunya aman-aman saja. Oh iya. Sejauh ini. Terkait dengan internet tadi Anda mengatakan internet di sini aman-aman saja. Iya. Bisa dijelaskan kah bagaimana Anda bisa merasakan apakah ada perbedaan sebelumnya di internet di Jayapura sama sekarang? Kalau dulu-dulu kan agak susah ya untuk telepon ke luar negeri, WhatsApp-nya mungkin masih telepon terus tiba-tiba mati, telepon tiba-tiba mati. Tapi kalau sekarang sudah mulai bagus, lancar-lancar saja sejauh ini perkuliahan 1 jam menggunakan aplikasi-aplikasi Cina juga lancar-lancar saja, tidak ada hambatan. Internet di Jayapura ini terutama kita lebih boomingnya dengan media sosial sih sebenarnya. Itu sekitar tahun 2008. Nah, pada saat itu ada dari Friendster, itu mulai tanda tanya itu mulai Friendster ya. Friendster pindah ke Facebook, munculnya Facebook itu. Ketika munculnya Facebook itu betul-betul booming itu di Jayapura itu. Jadi semua mulai ikut-ikut memiliki Facebook. Ya, rata-rata teman-teman dari luar Papua yang teman-teman dari Jayapura yang kuliahnya di luar. Ini yang mengenalkan ini. Nah, saat itu yang bisa mengakses internet itu hanya di titik-titik tertentu aja. Nah, misalnya macam di Telkom, jadi semua berbondong-bondong ke situ. Yang dicari itu apa? Ya main Facebook, yang main Friendster gitu. Ya tahun mulai berkembang. Ini muncullah Twitter dan sampai dengan hari ini Instagram itu sudah mulai ramai. Tapi followers terbanyak di Jayapura ini sebenarnya Facebook. Itu followers terbanyak. Pengguna terbanyak itu Facebook. Jadi lebih ramainya Facebook daripada Instagram. Kalau di luar Jayapura kita lebih ini dengan Instagram, tapi kalau di sini Facebook. Pandemi COVID-19 telah mengubah seluruh aspek manusia. Begitupun kami yang masih menempuh pendidikan. Ada kebiasaan-kebiasaan baru yang harus kami ikuti. Kami harus beradaptasi. Dengan akses internet ini, impian kami pun tidak luput begitu saja. Kami tetap bisa belajar. Inilah kami yang terus berjuang untuk impian-impian kami. Impian yang melebur menjadi satu tujuan, yaitu hidup yang lebih baik. Dan hasilnya menjadi bakti kami untuk negeri. Ya, demikianlah Newsmaker untuk edisi kali ini. Terima kasih Anda sudah terus menyaksikan Newsmaker Medcom.id. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh